apa Mas mengikuti kapal kami? Mohon maaf Pak, untuk gambar-gambar. Oh ya, izin dari apa? Kan kita mau tahu nih. Ini tolong Pak. Iya, oke. Pak Mas, untuk menjelang pelatihan, ini hujan membawa berkah, banyak amanah yang ada di depan meja. Tapi satu pertanyaan Pak dari warga nelayan yang menanyakan soal reklamasi, apakah terus ditolak atau jalan terus? Di episode kali ini, Fakta akan mengangkat proyek reklamasi Teluk Jakarta yang tengah menjadi isu panas setahun belakangan ini. Pro kontra pun terus mencuat, hingga pemerintah memberikan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan 17 pulau reklamasi. Namun kini moratorium itu telah dicabut, artinya proyek tersebut bisa berlanjut. Bagaimana kemudian proses panjang atau jalan panjang dari mega proyek Teluk Jakarta? Apa manfaat dan juga dampaknya untuk Jakarta dan masyarakatnya? Ikuti Fakta. Selamat siang Ibu. Fakta Bu dari TV One. Apa kabar Bu? Mungkin sedikit Bu komentarnya soal moratorium yang dicabut Bu. Bagaimana? AMDA sudah cukup memenuhi syarat dan lain-lain. Kalau di LHK sih kita kan nggak pakai istilah moratorium ya. Kalau Kementerian LHK kan terukur dia, ada undang-undangnya 32/2009, prosedurnya juga ditempuh. Betul. Jadi dari 6 sanksi yang diberikan kepada pengembang itu mereka sudah bisa penuhi. Jadi ya udah, berarti sanksinya udah bisa dicabut. Jadi prosesnya sudah berapa lama Bu untuk para perusahaan atau pengembang ini memenuhi? Dari Mei tahun lalu. Mei tahun lalu ya, sudah cukup semua Udah. persyaratan. Jadi saat ini kalau LHK wewenangnya akan memberikan menindaklanjutan dari. Oh, kalau izin lingkungan itu pengawasannya kan terus-terusan. Izin lingkungannya keluar dari Pemda DKI. Betul. Tapi sebagai pemerintahan atasan, kementerian berkewajiban juga untuk melakukan pengawasan dan supervisi. Jadi sebetulnya kalau dari aspek lingkungan sih kita akan mengikuti saja apa yang terjadi, apa yang berkembang kita awasi. Oke, Bu, kalau lahan kompensasi 5% buat nelayan, lalu kemudian dermaga baru yang katanya bisa menjadi paling tidak ya bantuan buat nelayan juga cari pekerjaan ini disupervisi juga nggak oleh KLH? Seluruhnya, pada dasarnya kan yang kemarin itu yang termasuk kita persoalkan. Bahwa perencanaan untuk lahan itu setelah dibangun itu kan harus jelas gitu. Betul. Dan itu mereka sudah penuhi merencanakannya untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Dan itu di dalam rapat di Kemenko Perekonomian kita bisa terima. Nelayan ini semua sudah tersosialisasi ya Bu ya bahwa akan ada Itu kan lahan kompensasi. tanya di DKI dong. Betul. Tapi Prosesnya kan di sana. supervisi di Ibu Siti, Bu Menteri ini akan terus Saya mensupervisi. akan ngejaga seluruh. Apa saja menjaga sih, Bu, yang dalam arti dengan kata lain bahwa kita mengawasi, kita mempersoalkan dan sebagainya. Nanti sambil berjalan terus dilakukan. Nggak akan berhenti sampai sini. Perizinan itu kan sebetulnya sebuah instrumen untuk pengawasan. Selama dia ada izin, itu harus diawasi. Prioritasnya Bu, supervisi yang utama ketika nanti ini sudah mulai nih. Kemudian kan mulai nih tindak lanjutnya reklamasi jalan gitu ya. Pasti AMDAL-nya yang harus AMDAL. saya lihat. Itu laporannya per berapa sih Bu kalau AMDAL Bu? Kalau itu AMDAL itu kan sebenarnya dokumen planning. Ya, dokumen rencana. Gitu. Setiap ada misalnya AMDAL, oke, ada yang kurang lagi. Setiap ada persoalan di masyarakat dan dipertanyakan atau setiap sesuatu kita temukan terkait dengan kerusakan, terkait dengan pencemaran, pasti kita panggil. Ketegasan pelanggaran itu kalau dari PLH apa Bu yang dipatok sekali untuk para pengembang? Kemarin kan kita bekukan dia, kita tidak boleh berizin operasi 1 tahun lebih kan. Bu, terakhir refleksi untuk reklamasi Teluk Jakarta seperti apa Bu Siti? Melihat refleksi dari polemiknya reklamasi. Kalau menurut saya sih yang paling penting adalah seluruh pemerintah daerah, ini saya mau pesan bukan hanya untuk Jakarta, seluruh pemerintah daerah, saya percaya kebutuhannya untuk pembangunan, dan di satu sisi ada syarat lingkungan dari stakeholders, komunitas dan lain-lain. Itu pemerintah daerahnya nggak boleh arogan.
Enggak Bu, bener-bener prosedurnya harus diikuti. Kalau AMDALnya harus meminta pandangan masyarakat, ya betul-betul harus diminta. Oke. Jangan ada kamuflase apa-apa. Kalau digoda perusahaan-perusahaan baru yang nakal-nakal itu. Sih integritas. Kalau itu Oh, integritas. Nih, Bu Menteri bilang integritas. Apalagi medianya sekarang kan galak. Beres jadinya. Terima kasih Bu Menteri sudah memberikan waktunya ya. Makasih Bu. Baik, itu tadi informasi yang bisa fakta temukan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ya, fakta sudah mengikuti bagaimana kemudian moratorium terhadap proyek Teluk Jakarta ini atau reklamasi Teluk Jakarta sudah dicabut. Artinya ada banyak sekali syarat yang selama setahun kemarin belum dipenuhi dianggap sudah dipenuhi dan diterima. Kita mau lihat bagaimana kemudian misalnya saja di salah satu dokumen AMDAL ya, di sini ya, di analisis dampak lingkungannya ya. Di sini tertera ada identitas dari pemrakarsa dan penyusun dari AMDAL. Ada nomor teleponnya, kita akan coba dulu cek apakah benar ini adalah PT Kapuk Naga Indah sebagai identitas pemrakarsa AMDAL di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kita coba telepon ya. Selamat sore. Sore. Ya Ibu, Maaf Mbak, ini dengan PT Kapuk Naga Indah? ini Mandara Permai Bu. Oh, bukan Kapuk Naga Indah? Bukan, Mandara Permai ini sama Kapuk Naga Indah satu perusahaan atau tidak Mbak? bukan. Oh, alamatnya sesuai di Jalan Pantai Indah Barat ya? Iya, Tapi itu Mandara Permai ya? Mandara Permai Bu. Oh, bukan Kapuk Naga Indah ya Mbak? Bukan. Oh ya sudah, terima kasih. Baik. Terima kasih Iya. Mbak. Iya, jadi dari nomor telepon yang kami dapati dari dokumen analisis dampak lingkungan dikatakan tadi oleh penerima telepon bukan PT Kapuk Naga Indah tapi PT Mandara Permai. Sekarang kita klarifikasi penyusun dari AMDAL-nya ya, yaitu penyusun dari analisis dampak lingkungannya PT Geo Mitra Samaya. Kita coba telepon. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Oke, tidak ada jawaban. Kita coba telusuri kantor dari PT penyusun AMDAL-nya ya. Oke, kita sampai di Jalan Satria ya. Ini sesuai di dokumen analisis dampak lingkungan AMDAL, penyusun AMDAL-nya adalah PT Geo Mitra Samaya yang tertera di sini alamat kantornya Jalan Satria nomor 30 Jati Pulau Gadung Jakarta Timur. Kita cari. Pas kalau sesuai alamat ini yang agak hijau kita coba. Permisi. Ini PT Geo Mitra Samaya. Betul, Bu. Ini Bu RT ya? Oh, enggak. Boleh tanya-tanya sebentar sama ibunya. Terima kasih, Bu. Oke, kita hanya ingin mengklarifikasi saja apakah di dalam dokumen ini sesuai atau tidak. Saya tanya ke Bapak. Ya. Balkis Pak dari TV One, dengan Bapak siapa Pak? Pak Fauzi. Pak Fauzi sebagai pengamanan di sini. Nah, kalau saya hanya mau klarifikasi aja Pak, ini Jalan Satria nomor 30 Jati Pulau Gadung Jakarta Timur itu di sini. Iya, Bener ya? Iya. Bener ya? Iya. Nah, ini benar tidak Pak? Ini atas nama PT Geo Mitra Samaya? Bukan. Ini rumah pribadi, rumah Pak RT ini. Oh, boleh mungkin ngomong sama Pak RT atau Ibu RT? Hanya hak klarifikasi alamat saja kok. Bentar aja. Ya. Misi. Misi, Bu. Enggak, Bu, hanya mau tanya aja, ini PT Geo bukan, Bu? Bukan di sini. Ibu, mohon maaf Bu, saya mau klarifikasi aja. Soalnya alamat Ibu dipakai sama orang lain nih kalau begitu. Di sini ada PT nggak sih Pak? Nggak ada. Oh, atau kepala pengamanan atau gimana? Mungkin saya hanya ingin klarifikasi alamat. Boleh, Pak RW, Pak RW. sana. Ah, boleh. Koordinator aja dari belokan 1, 2, 3. Kita coba sambangi mungkin Pak RW ya. Makasih ya Pak ya. Oke Pak. Oke, Fakta akan coba bertemu dengan Ketua RW ya, yang tadi diarahkan oleh pihak pengamanan dari
Permisi Pak, ada Pak RW, Pak Anwar. Oh, Pak dari Fakta Balkis, boleh berbincang sebentar Pak? Boleh. Baik, tadi kita sempat juga cari tahu ini soal alamat kan di sini mungkin saya kasih lihat ya, di sini di informasi dokumentas atau paling tidak dokumen AMDAL ya, ada analisis dampak lingkungan AMDALnya ini ada alamat di Jalan Satria nomor 30 Jati Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini benar nggak sih alamat dari warga Bapak? Ini betul. RT 14 tepatnya. Bapak hafal itu milik rumah siapa? Pak Rudi Tambunan. Nah, kalau nama ini Pak, ada Pak, Dr. Andes Pinondang Tambunan. Nah itu saya nggak jelas itu. Nggak jelas ya. Ini ya, Pak RW ya, Jalan Satria nomor 30, Jati Pulau Gadung, Jakarta Timur. Iya, benar betul, ya? betul. Ya, PT Geo Mitra Ya, Samantha. sampai saat ini emang ini nggak pernah kita dapat pengajuan izin karena yang setahu saya rumah ini cuma rumah tinggal. Sejak saya menjabat sebagai RW dari tahun 2002 sampai sekarang ini rumah tinggal, bukan kantor. Terakhir kita bisa memberikan fakta juga kepada pemirsa bahwa apa yang didapat dari PT yang mengajukan untuk minta analisis dampak mengenai lingkungan, yaitu PT Kapuk Naga Indah, juga sebelumnya sudah kita telepon. Ternyata nomor telepon yang dicantumkan di dokumen ini tidak sesuai karena justru yang diangkat adalah PT Mandara Permai. Lalu kedua, PT penyusun AMDALnya di Jalan Satria Raya nomor 30 ini tidak ada atas nama PT Geo Mitra Samaya. Terima kasih Pak Anwar sudah memberikan informasinya kepada tim Fakta TV One. Kita akan temukan lagi fakta berikutnya. Fakta masih akan mencari fakta-fakta di lapangan yang ada. Salah satunya adalah informasi yang kami akan gali dari aktivis lingkungan Walhi yang sejak awal menentang keras mega proyek reklamasi. Bang Edo Rahman. Ya. Apa kabar Bang? Baik. Terima kasih waktunya ya. Ya. Melihat kebijakan baru yang datang nih, kemudian moratorium dicabut, gimana Bang Edo mungkin menanggapinya sejauh ini? Ya, kita sangat menyesalkan juga kenapa kemudian moratorium itu dicabut, sementara persoalan yang mendasar itu belum selesai menurut kami. Ya kan, Persoalan mendasar? Persoalan mendasar, soal regulasi, soal analisis dampak lingkungan, khususnya juga bagaimana mengkaji secara lingkungan hidup strategis untuk ekosistem Teluk Jakarta ini. Itu belum beres menurut kami. Keyakinan pemerintah pusat misalnya sebagai pemangku kebijakan dan juga sebagai supervisi ya, yang kemudian mengawasi misalnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Ini meyakini bahwa sebenarnya dari 6 sanksi yang ada ini sudah dipenuhi begitu persyaratannya oleh pengembang dan Pemda. Itu versi pemerintah, katanya sudah dipenuhi, tapi hasil kajian itu mana gitu? Apakah kemudian dipublikasikan ke publik? Apakah kemudian sanksi-sanksi itu sudah betul-betul dilakukan kajian secara mendalam? Itu kan tidak terpublikasi menurut kami. Dan ya sekali lagi itu AMDAL yang mana? Apakah hanya untuk Pulau G atau C dengan D atau yang mana gitu? Karena kita ini bicara ekosistem 17 rencana reklamasi 17 pulau gitu. Kritisnya ekosistem Teluk Jakarta itu kan karena pengelolaan limbah yang tidak profesional dari darat ke laut. Apalagi kalau kemudian sudah diblok dengan 17 pulau. Sirkulasi limbah itu akan tertahan di area antara daratan utama dengan 17 pulau itu satu. Nah, dan kemudian gimana dengan air, tanah, di mana mereka membuang limbah, bagaimana pengelolaan kalau kemudian 17 pulau ini jadi. Mereka buang kemana limbahnya? Mereka buang kemana sampahnya? Oke, kita lihat dampaknya seperti apa ya? Bisa kita lihat di Pak Edo ya. Karena memang tidak jauh ya, sudah ada ya. Oke. Kelihatan dari. Iya. Oke. Kita mau lihat dampak langsung ya, Pak Edo ya. Reklamasi itu kan apa ya? Kita mengambil material dari tempat lain terus kemudian ditimbun di atas laut ini. Dia pasti akan menutupi dasar laut yang sebenarnya itu kan adalah habitat, entah itu karang, padang lamun, dan juga itu kan tempat biota-biota laut yang lainnya. Dan itu adalah pasti
adalah fishing ground utama bagi nelayan-nelayan kecil, karena dia kan pasti di bawah 4 mil. Kita akan ke luar sana ya? Iya. Nah, kita sampai di mana untuk melihat dampak lingkungannya Bang Edo? Iya. Kalau ini kan pulau lain ya, pulau lain selain itu yang bukan Pulau G. Kalau Pulau G kan sebelah sana ini rencana untuk Pulau K. Ini rencana Pulau K ya? Iya. Nah, apa yang bisa digambarkan dari sini dampaknya Bang Edo? Nah, ini kan bisa kita lihat bahwa ini ada pengurangan space pesisir yang kemudian ini juga akan mempengaruhi kondisi air laut dengan ada penimbunan pasir, terus kemudian material-material dari tempat lain yang kemudian ditumpahkan ke sini. Dan nah kalau kita lihat space ini misalnya kan, nah kalau kemudian limbah dari darat ke sungai, ke laut, itu kan pasti akan tertahan di sini, dia tidak akan keluar. Tertahan ini di sini ya? Iya, karena kan terblok dengan wilayah yang sudah ditimbun gitu. Jaminan supervisi dari Kementerian LHK misalnya? Kalau informasi dari kementerian kan itu setelah ini kan pasti akan ada pengawasan. Sistem yang berjalan sekarang kan pengembang yang melaporkan. Ya indikasinya bisa saja pengembang itu melaporkan hal-hal yang baik saja. Belum tentu juga hasilnya bisa diterima oleh publik, tapi yang berwenang kan itu sebenarnya pemerintah gitu, melakukan pengawasan. Kita coba turun ya. Oke, ini adalah rencana Pulau K. Ya. Pertanyaan sederhananya, kalau mindset visionernya Pemprov misalnya, Teluk Jakarta ini sudah sangat kritis sehingga bukan lagi jawaban revitalisasi yang dibutuhkan, tapi kemudian pembangunan 17 pulau menjadi jawaban. Di mana tuh sinkronisasinya dengan aktivis? Kita tidak ingin Teluk Jakarta itu kan menjadi tinggal cerita gitu. Kita ingin itu tetap ada. Itu pertama, sejarahnya dulu yang dan sebenarnya kan Teluk Jakarta ini kan juga memberikan manfaat terhadap masyarakat Jakarta, khususnya yang wilayah pesisir. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita memastikan apakah 17 pulau ini bagian dari rencana proyek strategis nasional tanggul laut itu. Itu kan belum ada jawabannya sampai sekarang. Kalau ada hubungannya? Ya berarti kan secara kewenangan itu kan jadi kewenangan nasional, kewenangan pusat, karena dia proyek strategis nasional. Artinya pusat bukan hanya sebagai supervisi? Bukan. Jika ini masuk ke tanggul laut tadi ya? Iya, proyek nasional yang tertuang di dalam Perpres 58 2017. Iya kan? Kalau itu merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Kalau tidak ada hubungannya dengan tujuan visionernya tanggul laut? Ya, berarti ini murni untuk kebutuhan bisnis. Swasta? Iya, swasta. Dari Walhi dengan kondisi seperti ini, moratorium dicabut, bagaimana? Tetap menolak atau bisa kemudian melihat kemungkinan? Ya, Walhi menjadi bagian penting dari koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk tetap bagaimana menolak rencana reklamasi ini. Baik. Baik, Fakta akan mencoba untuk mencari informasi dari Komisi 4 karena Komisi 4 juga sudah melakukan kunjungan kerja ke reklamasi Teluk Jakarta. Apa kira-kira analisa pasca moratorium reklamasi dicabut? Kita akan dengarkan. Halo Mbak, ada Pak Edinya? Ada. Janjian sama Pak Edi. Sudah janjian. Boleh Fakta ketemu ya? Oke. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Pak Edi? Terima kasih waktunya buat Fakta ya. Kita dengar DPR sudah selesai kunjungan kerja ke reklamasi Teluk Jakarta. Lama. Waktu itu dalam rangka panja. Oke, hasilnya pada saat itu seperti apa? Ya kita masih melihat bahwa kita kan mengacu dari hasil kesimpulan rapat kita dari raker dengan Bu Menteri KKP dan Menteri LHK bahwa kita ingin menghentikan sementara proyek reklamasi ini karena ada masukan-masukan dari masyarakat. Betul. Pelaku yang di lapangan merasakannya ada masalah kan gitu. Sampai sekarang belum ada laporan resmi dari kementerian kepada kami, surat resmi ataupun tembusan kepada kami bahwa proses penghentian sementara itu selesai. Nah ini menjadi pertanyaan karena moratorium dicabut begitu, Pak Edi tanpa tembusan ke DPR juga. Oh enggak, yang bilang moratorium pertama kan dari DPR. Betul. Kalau pemerintah merasa mencabut silakan, pemerintah harus lapor ke DPR dulu. Oke, itu yang perlu dicatat faktanya. Iya ya? dong. Faktanya sekarang DPR belum mencabut. Kita belum dapat laporan resmi KLHK sampai sejauh mana.
KLHK belum melaporkan kepada kami bahwa tim kerja sudah selesai menjalankan sehingga ini keputusan. Kan ada tim kerjanya. Saya dengar tim kerjanya nggak dipakai lagi, bahwa ada satu kesimpulan tim kerja yang tidak dijalankan juga. Kok bisa tiba-tiba diputuskan? Misalnya di Pulau G ada kawasan strategis nasional yang kalau ini dipaksakan akan terganggu pembangkit listrik di situ. Loh, ini mau diapakan dulu? Apa udah selesai? Kan kita nggak bisa ngelola negara seolah-olah kita main terabas-terabas. Kita memahami semangatnya untuk membangun penting. Tapi kepentingan membangun apakah harus mengabaikan lingkungan, mengabaikan aturan, mengabaikan semua pola? Kalau itu berlaku semua, nanti rakyat akan melakukan main hakim sendiri. Jadi ini ada dispute ya, ibaratnya pihak LHK misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengatakan kami sudah terima 6 sanksi yang dijatuhkan kepada pengembang, sudah dipenuhi persyaratannya. Ini tapi DPR merasa belum mencabut moratorium karena moratorium itu kan asalnya juga dari DPR. Gitu. Dalam raker bersama Menteri LHK belum pernah disinggung masalah ini. Bahkan sempat ditanyakan dan mereka akan menjawab nanti. Ya kan? Kita tinggal tunggu. Tapi kan tidak mungkin DPR dilangkain tiba-tiba ujuk-ujuk keputusan langsung tidak. Dan saya pikir bagi kami keputusan mencabut moratorium itu belum sah, belum resmi. Oke, artinya pengembang belum bisa jalan atau masih bisa? Ya bagi kami terserah ya. Setengah langkah berjalan, setengah jadi tidak. Enggak, itu kalau tidak bisa belum sah ya berarti kan tidak sah, belum bisa. Kalau pemerintah mau jalan, faktanya ini kita. Ya berarti dia melanggar aturan. Oke, nah sekarang kalau sudah seperti ini kan dispute nih, terjadinya itu di tengah-tengah perubahan kepemimpinan DKI juga nih Pak Edi. Ya saya pikir begini ya, gubernur yang terpilih yang akan dilantik ini saya pikir kan juga punya sense pemikiran juga yang tidak asal. Ya kan? Kita mau berdiri di mana? Ya. Ngelola negara, ngelola wilayah kan berdirinya di mana? Di atas kepentingan masyarakat banyak. Bukan di atas kepentingan segolongan masyarakat yang pada akhirnya yang paling banyak dikorbankan atau ada yang dikorbankan, ada yang menang, kan tidak begitu. Maka itu tidak usah khawatir kalau memang programnya benar, semangatnya baik, ada pendapatan negara yang akan diterima, ada kepentingan negara yang akan terselamatkan, ada kepentingan rakyat yang akan terakomodasi. Kenapa harus khawatir? Jalan aja terus. Menurut saya kan prosesnya jalanin dulu. 17 pulau di reklamasi Jakarta ini sebenarnya masuk kawasan strategis nasional atau tidak? Karena kan kalau masuk kawasan strategis nasional ada tujuan nasional juga, misalnya Tanggul Laut. Gitu. Nah ini linear nggak dengan Tanggul Laut? Kalau tidak linear kan masuknya ke swasta nih akhirnya. Kami belum sampai ke sana. Tapi yang kami lihat adalah tadi itu kawasan strategis nasional. Masuk. Dalam undang-undang, manakala itu adalah kawasan strategis nasional, itu harus dikeluarkan dulu kalau mau digunakan sebagai kawasan umum. Dikeluarkan oleh kementerian terkait, yaitu KKP. Kenapa ada LHK? LHK kepentingannya dengan AMDAL, perizinan. AMDAL tidak cukup dengan AMDAL daerah karena ini nasional. Apalagi di ibu kota. Bisa dipastikan nggak bahwa tidak ada apa-apa nantinya? Kan tidak begitu. Ini keputusan bersama. Jangan merasa ada yang akan ketinggalan atau sudah mengalami kerugian. Kami menghormati pengusaha investasi, tidak akan kita hilangkan. Sejauh apa Komisi 4 nanti akan mengerucutkan investigasinya? Misalnya soal dikatakan AMDAL sudah lolos, mau cek sampai AMDALnya penyusunan kita mau minta laporan. Kita juga ada panja reklamasi. Kami mau laporan dari kementerian-kementerian mitra kami, Komisi 4, LHK, KKP, dan stakeholder Pemprov DKI. Kami akan tanya sampai sejauh mana. Pemprov DKI bisa saja bicara atas dasar, oh ini wilayahnya, rakyatnya, silakan. Itu kepentingan, tapi kan kita bicara bahwa kawasan strategis nasional undang-undangnya ada di bawah kepentingan nasional, bukan daerah lagi. Kita juga tidak akan menghalang-halangi karena untuk kepentingan daerah kemudian kita hilangkan. Kalau pemerintah mau melawan DPR, itu keputusan pemerintah. Biar rakyat yang menilai, karena kami representasi kepada rakyat. Yang kami lihat di situ. Pak Edi, terima kasih waktunya. Boleh fakta itu tadi ya, paling tidak yang didapat dari Komisi 4, langsung dari Ketua Komisi 4, Pak Edi Prabowo, belum mencabut moratorium dari sisi Komisi 4. Kita akan lihat fakta berikutnya.
Saat ini Fakta sedang menuju ke proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kita dengar sudah beredar surat izin terhadap Pulau D yang mendapatkan izin HGB atau hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional. Apakah benar sudah dipenuhi izin dan sudah dikantongi izinnya? Kita lihat seperti apa. Oke, tim Fakta akan lihat kita sudah sampai di ujung jembatan menuju ke Pulau D. Ya, langsung ada penjagaan yang mendekat ke kita. Kita tidak tahu ini untuk apa. Ada bisa dibantu? Pak, dari TV One, Ya. Balkis. Mohon maaf Pak, untuk gambar-gambar. Oh ya, kenapa ya Pak? Dulu. Iya, Izinnya kenapa? udah ada. Enggak, izin dari apa? Izin dari manajemen. Memangnya ini ada proyek apa? Kok ada izinnya? Ya kan kita harus ada izinnya Pak. Ya enggak, maksudnya kan kita mau tahu nih, kan kita sudah dengar bahwa ada Pulau D yang sudah mengantongi hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, berarti apakah ini bisa dipertanyakan mungkin izinnya Ya seperti kalau apa? masalah perizinan kita tanya ke pihak kita aja. Kita Pihak- hanya menerima surat izin, kalau ada surat izin nih kita kasih. Oh, jadi walaupun tidak ada proyek tapi tetap ditutup seperti ini ya? Iya. Oh, oleh siapa, Mas? Langsung aja ke perizinan Pak ya. Mas ya. Oleh siapa, Mas? Maaf maksudnya? Pak ya. Tolong Pak ya. Enggak, oleh siapa tapi? Boleh kita Langsung ke pihak perizinan kita aja. Bapak dengan Pak Mario. Pak Mario, oke. Jadi itu yang kita lihat. Jadi baru sampai ujung jembatan Pak, saja. Tolong ya. Sebentar, Pak, saya sedang Iya, menjelaskan. ini tolong Mas ya. Iya, oke. Mas, tolong Mas ya. Kita udah enak Mas ya. Tolong Ya, oke, jadi kita sudah lihat bahwa ini yang terjadi di ujung jembatan reklamasi Teluk Jakarta. Iya. Kita sedang melihat. Jadi ini yang terjadi. Bisa dilihat bahwa di ujung jembatan Teluk Jakarta Enggak Pak, saya ngambil. kita belum boleh masuk. Ya Pak ya. Kita belum boleh masuk. Apa ya? Kita belum boleh masuk dan itu karena harus ada izin dari pihak pengembang. Kita akan lihat bagaimana kemudian izin dari Pulau D yang sudah mengantongi Berapa ya? izin Berapa? HGB atau hak guna bangunan. Tolong sama Ini jadi pertanyaan karena baik AMDA lalu kemudian perizinan yang harusnya dikantongi itu harus dicek juga, bukan hanya untuk pihak publik saja, tapi kemudian untuk AMDAL juga harus dilihat seperti apa. Tolong Pak. Lokasinya kan di sini Pak. Ya. Ya, oke. Oke Pak ya. Oke. Oke, kita lihat, kita masuk saja dulu untuk kita bisa lihat tadi dari pihak keamanan ya langsung mencegat. Jadi memang sangat ketat, saya bisa gambarkan penjagaannya sangat ketat. Inilah polemik yang terjadi yang Fakta bisa temukan karena isu reklamasi Teluk Jakarta ini ternyata masih kencang. Setelah tadi Fakta mencoba untuk melewati jalur atau gerbang utama di jembatan proyek reklamasi Teluk Jakarta dan tidak diperkenanan untuk masuk, kita akan coba melalui kampung nelayan Muara Angke. Artinya kita akan lewat jalur laut untuk melihat bagaimana aktivitas proyek reklamasi Teluk Jakarta. Oke, kita sudah sampai di dermaga salah satu nelayan. Kita mau lihat dari dekat nanti lalu lewat jalur laut. Kalau lihat sedikit itu di sana sudah ada proyek-proyek yang terlihat ya paling tidak ya. Nah, nanti kita akan ke sana, ke arah sana juga untuk melihat bagaimana sih sebenarnya Pulau D yang dimaksud tadi atau beberapa pulau lagi seperti Pulau C dan juga Pulau G yang sebelumnya sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Ikuti Fakta. Kita sekarang sedang menuju ke Pulau C, namun di tengah-tengah dari Pulau D menuju ke Pulau C
kapal patroli dari stasi apa, tapi paling tidak mereka mengikuti. Bisa lihat ini adalah kapal patroli ya. Baru saja paling tidak terdekat ke kapal nelayan yang tim fakta tumpangi untuk melihat bagaimana kondisi Teluk Jakarta dan bagaimana kondisi reklamasi yang terjadi. Jadi bukan hanya di gerbang utama jembatan tempat kita masuk ke dalam proyek reklamasi tadi di Pantai Indah Kapuk ya, tapi bahkan di lautan saja tempat nelayan mencari ikan atau mungkin kerang atau biota laut lain sebagai pencaharian ini masih tetap dijaga dengan ketat dari patroli. Yang kita lihat adalah kapal patroli KNI 01. Jadi perjalanan fakta masih ingin ke Pulau C, namun ini masih dijaga ketat oleh patroli. Kita belum tahu nih. Kita masih di sekitar Pulau D, dan ya saya belum mengerti maksud dari patroli ini untuk terus mengikuti fakta menyusuri Teluk Jakarta ini untuk apa? Saya nggak ngerti. Mas, saya boleh kesini dulu nggak? Kita bicara. Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Punya apa, Pak? Petugas dari mana, Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain lo? Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Kamu Mas, merampas hak nelayan kalau begitu. Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sirine, padahal ini adalah laut milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri, tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Bahkan ini tidak bersandar ya ke proyek reklamasi, hanya mendekat saja atau mengitari saja. Ini sudah menjadi masalah. Dan sampai sekarang pun patroli tidak mau mendekat ke kapal nelayan untuk berkomunikasi dengan baik-baik dan menjelaskan mengapa tidak boleh mendekat ke arah atau paling tidak mengarungi Teluk Jakarta, begitu. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Iwan Carmidi. Pak Iwan, terima kasih waktunya Pak untuk fakta Pak. Apa kabar Pak Iwan? Baik, Pak Iwan ini mungkin bisa jelaskan dulu Pak. Pak Iwan adalah nelayan di Morangke. Sudah berapa lama Pak jadi nelayan? Kami jadi nelayan dari tahun 2000. Itu seperti apa sih Pak tadinya Pak, kondisi yang bisa digambarkan? Kondisi yang digambarkan dulu itu sebelum ada reklamasi sangat subur nelayan Morangke. Suburnya itu seperti apa Pak? Suburnya orang melaut, cari biota laut itu serba ada semua. Misalnya? Misalnya kayak kerang, kayak rajungan, kayak biota-biota lainnya lah, itu lebih banyak. Nah sekarang ini makin melangkah semenjak adanya reklamasi. Jadi langka begitu? Langka. Nah, Jadi semenjak terhentinya reklamasi itu di Meteorium oleh Menteri Ridza Ramli itu sampai sekarang mulai timbullah semi-semi hidup yang kehidupan biota-biota laut sudah mulai subur lagi. kalau Bapak punya harapan melihat, kemarin sempat ada mungkin kalau untuk pihaknya nelayan ada titik terang pada saat sempat dihentikan ya Pak, dengan harapan ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ya. Apalagi untuk kesejahteraan dari nelayan yang ibaratnya ini jadi dipaksa untuk dipinggirkan atau gimana? Rasanya begini, jadi kalau memang reklamasi itu dilanjutkan, artinya pemerintah pusat sudah jelas membuat nasib para nelayan ini jelas menjadi buruk dan menjadi memprihatinkan. Memang nggak ada kompensasi sama sekali Pak? Nggak ada. Berdirinya reklamasi baru CD dengan Pulau G aja itu nelayan udah kesengsaraan udah berapa tahun sampai sekarang. Siapa yang bertanggung jawab? Udah 3 tahun disengsarakan nelayan, tapi belum ada yang bertanggung jawab. Baik itu pemerintah, baik itu pengembang. Nah, apalagi setelah ini dengar AGB diresmikan oleh pemerintah pusat. Ya. Apalagi ntar lain-lainnya pulau 17 pulau sampai timbul. Jelas nelayan di Teluk Jakarta akan terusir dengan sendirinya. Oke, katakan pemerintah pusat mau kasih solusi, win-win solution, dua-duanya menang gitu. Nelayan menang, pengembang menang, reklamasi jalan gitu ya. Kompensasi apa yang diharapkan oleh Pak Iwan? Ada Jadi, untuk para nelayan? Nelayan itu tidak perlu kompensasi apapun. Nelayan itu perlu laut, mata pencarian dia di Teluk Jakarta ini jangan diganggu.
kompensasi itu sebatas nilai materi itu hanya berapa dimakan. Tapi kalau laut tidak ada batasnya. Jadi kompensasi itu semua tuh ya hanya sebuah iming-iming yang akan mengisarakan aja. Terima kasih Pak Iwan sudah memberikan paling tidak ya Pak suara hatinya, suara nelayan yang kita butuh dengar begitu bersama bagaimana soal Mudah-mudahan reklamasi ini. pimpinan kita atau bapak kita yang di pusat mendengar hal-hal derita nelayan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Tim Fakta sudah berada di Balai Kota dan kami berada di tengah karangan bunga. Ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dan juga Gubernur sebelumnya Basuki Cahayapurnama. Bahwa di penghujung kepemimpinannya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang masih mewarnai hiruk-pikuk Jakarta. Salah satu kebijakan yang masih mewarnai hiruk-pikuk Ibu Kota Jakarta adalah reklamasi Teluk Jakarta. Dan saat ini moratorium sudah dicabut. Apa kata Pak Jarod Saiful Hidayat setelah moratorium dicabut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Jarod. Pagi Bilgis. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Pak Iya. Jarod untuk Fakta Videoan. Iya. Dari sekian Pak kebijakan, ternyata dari penghujung jabatan ini ada juga yang paling seksi ya Pak, moratorium reklamasi akhirnya dicabut ya Pak ya. Nah ini artinya untuk Pak Jarod apa sebagai pemimpin Jakarta? Kalau itu dicabut ya saya terima kasih. Artinya semua persyaratan yang terkait dengan AMDAL itu sudah memenuhi syarat ya, dan yang mempunyai kewenangan untuk izin dan sebagainya itu kan pemerintah pusat. Saya sangat tanya sekarang, Teluk Jakarta itu sudah tercemar berat nggak? Tercemar berat, merkuri ya. Ya, kita nggak mungkin nguras ya, dan kita butuh lahan, ya, susah, lama banget. Kemudian di lain sisi kita harus bangun program NCICD, tanggul laut yang besar, karena fakta menunjukkan bahwa permukaan tanah di Jakarta turun dan kemudian ada global warming, ya, ada perubahan iklim, climate change, gitu ya, itu harus kasih itu. Kalau nggak ada itu berat. Satu. Yang kedua, kalau ada pulau-pulau itu, berarti kan kita bisa menata kehidupan nelayan di sana. Makanya sampaikan, tolong untuk nelayan itu harus fokus nanti diberi gitu rusun khusus nelayan di pulau reklamasi itu. Karena kami, kami mempunyai kompensasi 5% dari lahan yang ada di situ untuk Pemprov. Kita bisa bikin dermaga yang bagus. Saya bilang, kita ingin Jakarta bagus atau tidak? Atau kita biarkan kumuh seperti itu? Ya. Tolong mereka yang bicara-bicara seperti itu, tolong lihat ya, pemukiman nelayan di sana. Saya sudah ke sana dan saya berikan penjelasan dan mereka rata-rata baru sadar, baru ngeh. Gitu. Oh begitu toh Pak, kalau begitu menguntungkan bagi kami, senang. Oh ketika dikatakan ada dermaga, ada kompensasi lahan 5%, gitu ya. Kemudian bayangkan, itu kan kemarin di Dewan itu kan hanya satu ayat saja yang diperdebatkan, sehingga harus ada satu orang yang masuk penjara gara-gara menawar-nawar itu. Saya sampaikan kalau kewajiban tambahan 15% itu masuk ke DKI, ya, itu bisa digunakan macam-macam untuk merevitalisasi Teluk Jakarta. Pesan kepada pemimpin baru nanti mungkin Pak Jarod, yang penting apa nih? Yang penting tadi berani tidak, gitu loh ya. Berani tidak. Berani, kemudian dia lurus, gitu ya. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Transparan. Ya, siapa tahu kebijakan. Kalau seandainya kepleset harus apa Pak untuk bangun lagi? Jangan seandainya lah. Ya. Oke, Pak Jarod terima kasih waktunya Pak Jarod ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Menghadapi proyek reklamasi dengan moratorium yang sudah dicabut, kita akan dengarkan apa suara Gubernur terpilih DKI Jakarta. Bapak keren banget Pak. Panis, sorry. Nggak ada yang khusus. Panis, selamat untuk menjelang pelantikan. Ini hujan membawa berkah, banyak amanah yang ada di depan meja. Tapi satu pertanyaan Pak dari warga nelayan yang menanyakan soal reklamasi, apakah terus ditolak atau jalan terus? Janjinya apa dulu? Janjinya tolak reklamasi. Pokoknya kita laksanakan semua janji. Masih sesuai janji. Baik, itu saja Pak. Ada mungkin ada pesan untuk nelayan-nelayan yang ada di Teluk Jakarta. Oke, baik. Oke.
Kita dengar singkat sekali tadi penjelasannya, tapi cukup konkret, dan ini adalah komitmen yang kita dengar dari Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan, yang menjelaskan soal reklamasi, bahwa sikap yang sudah diberikan jauh sebelum kampanye dan juga pada saat menjelang pelantikan, bahkan pada saat sudah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, adalah meneruskan untuk menolak reklamasi meskipun moratorium sudah dicabut oleh pemerintah pusat.